Shalom Youth dimanapun kalian berada. Ya, bertemu kembali dalam ibadah Youth kita pada pagi hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Amin. Yuk sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh sama-sama mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk udara yang boleh kami hirup Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami rasakan Tuhan pada hari ini, yang boleh kami terima Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Roh Kudus Kau yang selalu sertai kami Tuhan, Engkau nyata. Dan berkatilah Tuhan setiap hati dan pikiran kami, semoga kami boleh mengikuti ibadah kami ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan dalam jam-jam pemberitaan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dan sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia Tuhan, tapi itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman percaya bahwa masa lalu kita telah ditebus oleh darah Tuhan yang suci. Amin. Dan kita boleh sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau nyanyikan pujian ini, boleh sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Sungguh bersyukur. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh sama-sama percaya bahwa karena kasih-Nya, karena salib-Nya Tuhan telah tebus setiap dosa kita dan kita boleh menerima keselamatan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh
menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita sama-sama mau yakini setiap lirik yang ada di lagu ini kita boleh renungkan kembali. Karena Tuhanlah Allah yang selalu melindungi setiap langkah kita. Haleluya. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat setiap rahmat-Mu, pertolongan buat setiap kami. So grateful Lord buat service hari ini. Dan akan belajar sesuatu dan akan percaya Engkau yang singkapkan hati ke hati Tuhan kepada setiap anak-Mu yang menyaksikan hari ini Bapak. Thank you buat segalanya. Jika kami hati yang mau belajar dan dibentuk dan juga terbuka akan setiap kebenaran firman Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan service hari ini. Happy Sunday, karena ini ibadah. So, semoga semua sehat-sehat, semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Doa yang terbaik Ko Indra berikan buat kalian semua dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kalian selalu. So, mau bahas hari ini tentang apa ya? Asik. Hari ini mau bahas tentang kelanjutan dari apa yang Korian telah bahas minggu lalu. Jadi cukup deep juga ya apa yang Rian bahas dan cukup serius juga. Kata Rian bulan ini cukup keras mungkin penyampaian, tapi saya percaya sekali lagi ini menandakan pertumbuhan rohani dari teman-teman semua di masa-masa remaja. Oke, so tema hari ini yang Koko angkat adalah surga lokal. Bingung semua kan kok bisa ada gitu. Korean udah sempat singgung juga di sebelumnya. Surga lokal bicarakan bahwa heaven itu bukan tentang nanti, tapi sekarang. Dan bagi Koko itu sangat tepat sekali gitu. Nah, pertanyaan pertama tentang heaven, is heaven real? Yes, it's real ya. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan, it's real. Dan dalam iman Kristen kita percaya akan namanya keselamatan kekal yang kita terima dari Yesus. Dan itu terjadi khususnya di fase setelah akhir kehidupan atau afterlife. Banyak orang percaya bahwa surga itu kita terima, surga itu kita bisa lihat langsung dan juga kita tinggal di dalamnya itu setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir atau afterlife ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, kalau memang itu adalah sebuah fase atau sebuah momen setelah kehidupan, so apa yang dimaksud dengan surga lokal? Apakah itu real atau seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, saya percaya bahwa surga lokal berbicara tentang heaven on earth atau apa yang sempat disampaikan juga oleh Rian di doa Bapa kami di ibadah sebelumnya, bahwa di doa Bapa kami ada jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. So heaven on earth yang saya bisa artikan bahwa heaven on earth berarti peace on earth. Karena kita tahu bahwa di surga banyak gambaran atau Alkitab sampaikan damai sejahtera di sana. Dan ada banyak kebaikan di sana. Kita bisa menerima keselamatan kekal selama-lamanya, indah banget. Dan peace on earth yang paling utama. Mungkin teman-teman berpikir bahwa heaven on earth berarti kita punya prosperity, kita udah gak lagi sakit lagi, semua terjamin, kita udah gak usah mikir hidup lagi gitu kan. Tapi saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Tuhan sangat bisa tolong engkau di masa-masa sulitmu. Tuhan bisa sembuhkan sakitmu. Tuhan bisa jamin bahwa hidupmu aman, sejahtera dalam hidup ini, gitu, di dunia ini. Tapi saya percaya bahwa semua itu bisa terjadi kalau kita kejar dulu esensi utama dari kerajaan surga, yaitu peace. Dan saya percaya bahwa kekayaan, kemapanan, popularitas, apapun yang kita coba kejar, without peace it's nothing. Seberapa orang banyak yang punya banyak harta tapi mereka gak pernah rasa damai. Dan mereka merasa bahwa ada something missing di hidup mereka ketika mereka udah achieve banyak hal. Dan saya percaya itu peace, dan peace itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita. So heaven on earth berarti peace on earth. Dan pertanyaannya adalah apakah kamu sudah temukan damai di hidupmu hingga hari ini? Karena saya percaya bahwa ketika kita udah temukan peace on earth, it means surga lokal udah terjadi di hidupmu. Dan sekali lagi ini bukan bicara tentang nanti, ini bicara tentang sekarang. Nantilah kok, nanti juga pasti kehidupan gue membaik. Ya puji Tuhan kalau kau punya iman sebesar itu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana kalau kita bicara tentang saat ini? Nah, saya percaya dan saya mau masuk ke poin saya yang pertama. To feel heaven on earth atau surga lokal kita, it depends on your choices. Yang pertama, kalau yang nyatet boleh silakan dicatat. Yang pertama, ini tergantung oleh pilihan kita atau choices. Nah, life is all about choices.
kita mau serupa dengan Allah atau kita mau serupa dengan dunia ini pada akhirnya. Itu pilihan dan kita gak bisa pilih dua-duanya. Kita gak bisa berdiri di dua perahu, betul? Karena pada akhirnya kita akan jatuh. Kita berdiri di dua perahu apalagi yang arahnya berbeda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Kita akan jatuh. Nah, Alkitab ajarkan teman-teman di Roma 12 ayat 2. Teman-teman bisa silakan buka dan saya sering banget gunakan ayat ini. Tapi saya percaya sekali lagi penerapannya tuh bisa sangat banyak dari ayat ini. Oke, Roma 12 ayat 2, saya akan bantu bacakan buat teman-teman semua dan teman-teman silakan buka juga. Roma 12 ayat 2, demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sebenarnya konsepnya adalah bahwa kita tahu bahwa apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan dengan apa yang terjadi di dunia ini seringkali itu bersinggungan atau seringkali juga berlawanan. Apa yang kita diajarkan Tuhan atau kita mungkin di sekolah minggu, ibadah Sunday service di komsel kita, pada akhirnya untuk coba terapkan itu di dunia ini tuh nggak segampang itu. Betul? Karena itu yang terjadi. Kita mencoba untuk nggak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita hidup di dunia ini teman-teman. So ya, it's hard dan bisa bilang juga hampir nggak mungkin. Karena ya kita hidup di dunia ini gitu. Dan di luar gereja teman-teman punya kehidupan sekolah, kehidupan pekerjaan, kehidupan kampus. Mungkin punya komunitas lain di luar gereja. Dan saya percaya real conditionnya adalah gak segampang itu untuk menjadi rohani di semua aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dengan apa yang terjadi di dunia ini seringkali berlawanan. Dan seringkali juga dunia tidak dapat menerima apa yang kita terima dari Tuhan gitu. Pengajaran-pengajarannya. Dan mungkin arahnya adalah bahwa kok itu gak make sense ya gitu. Nah ini udah agak cukup riskan kalau ada orang yang ketika diberikan pengetahuan atau hikmat dari Tuhan. Dan jawaban adalah kok gak make sense ya. Kok gitu ya. Nah itu udah tanda-tanda bahwa orang udah mulai luntur imannya dan mulai mengedepankan logika. Hati-hati, kalau udah seperti itu ngobrol deh sama teman-teman komunitasmu, sama teman-teman gerejamu, teman-teman terdekatmu untuk sharing dan ungkapkan apa yang jadi isi hatimu dan sama-sama cari jalan keluarnya. Nah, karena susah gitu untuk menerapkan prinsip surgawi atau apa yang diajarkan firman Tuhan di dunia ini, lagu sekolah minggu tuh mengajarkan kita. Lagu di dalam dunia ya. Di dalam dunia kesimpulannya ada jalan lebar, yang lebar api ngeri. Ya gitu kan kalau sekolah minggu ya. Kalau yang sempit jiwa berglori hore. Nah itu kan kalau penggalan liriknya. Kalau kita nyanyikan di sekolah minggu. Jadi sebenarnya saya percaya lagu-lagu sekolah minggu itu udah mengajarkan kita tentang banyak hal. Cuma kita hanya berpikir itu mah lagu doang deh. Tapi semakin dewasa saya semakin mengerti lagu-lagu sekolah minggu tuh meaningful banget. Nah, kalau kita tahu bahwa kalau Alkitab pun udah mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada jalan lebar dan sempit dan dari pilihannya kalau lebar api, teman-teman nggak mungkin milih lebar dong. Tapi yang sempit jiwa berglori, hore saya tambahkan karena itu berarti seru banget di sana kan. Yang sempit, nah berarti kan untuk masuk ke jalan yang sempit ini tuh nggak segampang jalan yang lebar teman-teman. So it's hard. Sometimes it seems possible untuk kita masuk ke jalan yang sempit ini. Tapi saya mau kembali lagi ingatkan teman-teman bahwa semua ini menjadi mungkin kalau kita nggak mengalahkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan mampu ubahkan yang sempit jadi lebar. Amin. That's the truth yang Tuhan pengen ajarkan buat kita semua. Kita boleh buka di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Oke, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, teman-teman. It means, kebanyakan orang di dunia ini mencari untuk sesuatu yang mengenakan buat mereka. Kebanyakan orang mencari sesuatu yang jalan yang bagi mereka luas, dan itu tidak mengganggu privasi mereka, itu gak membuat mereka gak nyaman,
Dan ya mereka pengen lewati jalan yang mudah-mudah aja. But the Bible said bahwa jalan yang sempit itu jalan menuju kehidupan, tapi sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa sedikit orang yang mendapatinya? Karena gak banyak orang yang mau diproses. Karena gak banyak orang yang mau lewati proses yang gak enak dulu, baru menuju sesuatu yang mendamaikan. Dan saya mau tanya sama teman-teman pada akhirnya, apakah engkau ada di posisi yang mana? Apakah engkau sedang menuju jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Kenapa yang luas api ya kok? Nah, saya percaya sekali lagi teman-teman bahwa pada akhirnya kita harus memilih pada akhirnya. Tuhan sudah sampaikan ini dengan jelas di Alkitab, kebenaran yang lebar dan sempit. Dan kita udah tahu lebar kemana, sempit kemana. So choose wisely dalam hidupmu, apa yang mau kamu pilih dalam hidupmu. Choices. Kamu mau lewati proses yang gak mengenakan tapi akhirnya kamu jiwa berglori hore, atau kamu mau enak-enak aja sekarang tapi yang terakhirnya kamu ada di api. Ya kita gak ada yang mau di sana. But yeah, this is a reminder for you. Nah, ketika saya tahu kok jalan yang sempit, siapa yang pernah lewat jalan gang di sini? Apalagi kalau udah lewat jalan gang, udah jalannya satu motor, depan-depannya ada motor juga. Itu struggle-nya bukan main ya. Kita harus agak belok-belok sedikit motor kita, mungkin kita harus turun dulu untuk lebih minggir lagi biar motor lain bisa lewat. Gak gampang untuk lewat jalan yang sempit. Tapi saya percaya ketika itu menjadi sebuah pressure, ketika itu kamu membayangkan jalan yang sempit, tapi bukan endingnya yang jiwa berglori hore sekali lagi, kamu akan lewat itu dengan mengomel, atau kamu justru malah enggak udah deh, memilih jalan yang luas aja lebih enak. Tapi saya percaya bahwa jalan yang sempit, atau mungkin kalau kamu pernah lewat dinding-dinding berbatu yang cukup tajam kalau ada di beberapa jalan gang gitu. Kadang itu juga kayak mungkin sedikit nabrak-nabrak ke badan dan itu rasanya sakit. Tapi saya percaya bahwa ketika itu menjadi sebuah pressure sekali lagi, kamu gak akan mau lagi lewat jalan situ. Tapi kalau kamu tahu endingnya adalah sekali lagi jiwa berglori hore, kamu tahu bahwa di prosesnya kamu akan terus jalanin itu. Dan kamu akan punya hati yang surrender to God. And realize tanpa Tuhan aku selesai sih. Tanpa Tuhan aku gak pernah bisa lewatin jalan yang sempit ini gitu. Nah saya percaya bahwa with God all is possible. Kalau teman-teman merasa bahwa susah kok jalan sempit, gue gak akan bisa deh. Tapi ya pada akhirnya sekali lagi kamu harus memilih yang mana yang mau kamu ambil. Dan ketika kamu di dalam Tuhan, even jalannya sempit dan gak enak, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan kasih untuk terus optimis dan terus melihat hari depan bahwa even keadaan kesannya buruk, capek banget kok. Kayaknya keadaan gak mendukung deh. But you keep going. Dan pada akhirnya, sampai akhirnya kamu menemukan yang namanya peace on earth atau surga lokal. Yang sebenarnya itu adalah yang menjadi sebuah, kalau saya bisa bilang ya, menjadi sebuah tujuan kita di dunia ini. Ketika peace on earth terjadi, saya percaya surga pun bahagia banget. Karena kamu bisa menemukan damai di tengah dunia yang kita sekali lagi tahu. Mungkin ada kondisi-kondisi yang kita gak bisa kendalikan. Dan itu membuat kita sakit hati dan itu membuat kita kacau. Tapi kamu bisa tetap damai. You should be grateful kalau kamu ada di posisi itu. Dan itu membawa saya pada poin yang kedua. Ketika kita milih choices dalam hidup kita, mana yang mau kita ambil, pada akhirnya ketika kita sudah memilih pilihannya, all we have to do is follow the path. Tadi choices, sekarang kita bicara tentang path, jalurnya, flow-nya. Nah, saya selalu membayangkan bahwa heaven is home, dimana itu adalah tempat dimana kita seharusnya teman-teman. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, kita udah di sana sebenarnya. Tapi sekali lagi, apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Dosa. Dan itu udah gak bisa dihilangin ya gak sih? Sinners, pendosa tuh kita. Gak peduli saya yang berdiri di tempat ini, yang bisa sampaikan ini sama teman-teman, saya juga pendosa. Semua yang melayani, semua pendosa. Dan saya pernah bilang ini di Komsel, dan ini harap memberkati kalian semua. Pada dasarnya kita bukan orang baik yang berdosa, tapi kita orang berdosa yang mencoba jadi baik. So,
seringkali ada yang saya tanya, kamu percaya gak kamu masuk surga? Saya gak layak kok. Padahal dia udah melakukan banyak hal untuk Tuhan gitu ya. Pelayanan, saya gak layak kok. Saya kayak merasa masih kotor, mandilah kalau kotor ya. Tapi apa ya, sesimpel hal yang kamu harusnya bisa terima dengan gampang, tapi kamu buat excuse-mu sendiri. Kamu buat kayak gak bisa deh kok. Gue gak siap dengan konsekuensinya, gue harus kayak gini ke depannya. Padahal gak ada yang menyalahkan kamu ketika kamu salah. You're still human, people makes mistakes. So that's fine. Kamu selalu merasa bahwa jadi anak Tuhan selalu harus terlihat baik. Dan itu yang menjadikan heavens on earth jadi pressure buat kamu. Padahal Tuhan gak menekan itu buat kamu. Tuhan dengan sabar tetap memberikan itu dengan kasih. So once again, saya pengen tanya sama teman-teman, apakah heavens on earth atau menjadi seorang Kristen menjadi sebuah pressure buat kamu semua? Kalau memang iya, ngobrol yuk sama teman-teman komunitas. Kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah, kita mau buka di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Oke, kita berhenti sana dulu. Teman-teman, bahwa sebenarnya Tuhan katakan bahwa I am the way and truth. Tuhan katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan seringkali Filipus muncul dan di ayat 8 Filipus muncul dengan pertanyaan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saya melihat ini sebagai kondisi bahwa nih nak, flow atau path yang harus kamu lewati ketika kamu ingin merasakan peace on earth atau surga lokal atau hadiratku ada di dalam kehidupanmu, ini loh. Ada yang enak, ada level yang easy, medium. Sampai kamu harus lewati level yang hard dulu ya, supaya kamu naik level ke next level berikutnya. Dan seringkali kita jadi seorang Filipus yang saya rangkum dengan perkataan seperti ini. Shortcut please. Saya ulangi. Tuhan udah kasih plan-nya, Tuhan udah kasih path-nya buat kamu. Ini yang harus kamu lewati, yang kamu mau adalah shortcut please. Tuhan ada cara cepatnya gak sih? Siapa di antara kita dikasih buku cara cepat menjadi kaya? Dan teman-teman akan baca itu. Come on. Cara cepat. Teman-teman, banyak orang mencari cara cepat menuju kebenaran, cara cepat menuju surga. Tuhan bisa gak Tuhan supaya gak lewatin dulu yang namanya failure? Tuhan bisa gak sih? Bisa. Tolong Tuhan, tolong skip problems, skip failure, skip ignorance, skip everything that makes me not comfortable. Tolong di skip Tuhan. Shortcut please. Kita gak mau lewati prosesnya teman-teman. Kalau Tuhan jelas, I am the way, the truth and the life. Dan apa yang kita lakukan adalah shortcut please. Dan ya wajar sekali Tuhan bilang bahwa setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Come on. I want to say to you. Selama ini kamu mungkin merasa aku gak pernah ngerasain peace. Pertanyaanku adalah ketika Tuhan udah set semua itu buat hidupmu. Buat Tuhan bilang, hai Andre, ini ada yang easy, ada yang medium, ada yang hard. So untuk sampai level 2, kamu harus lewatin yang hard dulu. But apa yang kita manusia sering lakukan, Tuhan aku mau skip dong. Tuhan bisa tolong percepat gak yang hardnya? Aku pengen yang easy-nya doang. So wajar kamu gak pernah bertumbuh dan kamu gak pernah next level. Karena kamu selalu skip itu. Shortcut please. So ketika kamu skip semua proses yang Tuhan sebenarnya pengen kasih buat hidupmu, secara tidak langsung kamu udah gak follow the path. No. So jangan salahkan Tuhan buat kesalahan yang kamu buat.
Dan jangan menyesal karena kamu gagal atau kamu buat salah, karena people makes mistakes. Jangan jadikan kekristenan tuh bahwa sebagai orang Kristen semua tuh harus ideal. It's okay. Saya selalu bilangnya di komen, gak apa kamu ngomel, gak apa kamu ngeluh. It's okay. Gak ada yang ngelarang kok. Oh kok nanti aku jadi berdosa dan gak layak. Kita semua berdosa, come on. Kita semua gak layak kok. It's a present from God untuk kita bisa menerima kebenaran itu. So jangan merasa diri tertekan teman-teman, come on. Home, heaven is home. Itu tempat kita seharusnya, apa yang kita lakukan adalah follow the path to home. Siapa yang pernah lewat jalan yang baru, dan saya sangat bersyukur ada petunjuk sebagai orang yang tidak mudah hafal jalan ya. Saya sering kali nyasar, jujur. Saya sangat terbantu ketika ada sign warna hijau, ini kemana, oh lurus ke sini, kiri ke sini, kanan kemana. Dan seringkali saya ini memang manusia tuh kadang suka sotoy sebenarnya. Lurus ke arah rumah saya, kayaknya bisa ke kiri deh. Kayaknya pernah lewat jalan ini ke kiri tuh habis itu kemana-kemana. Akhirnya saya lewat jalan kiri malah makin jauh. Right? Pernah ada di fase itu, saya pernah banget lewati masa itu. Nah, when you fail, it's okay. When you make mistakes, that's okay, gak apa-apa. Tapi terima konsekuensinya. Semua yang kita lakukan, yang kita alami hingga hari ini itu semua konsekuensi dari pilihan dan jalan yang kita pilih. Choices and path pada akhirnya. Dan pada akhirnya saya percaya meskipun kamu jatuh, meskipun kamu hilang, sama seperti si bungsu yang hilang, ketika kamu pulang, Tuhan dengan kasih tetap akan menerima kamu apa adanya. So, semua itu bisa jadi adalah proses to find the peace. Pertanyaannya, mau lewat jalan yang sempit gak? Tapi akhirnya sekali lagi, jiwa berglori hore teman-teman. Karena saya percaya bahwa kita pun gak bisa menyamakan, oh kok kenapa ya si Ama kayak gitu prosesnya. Dia padahal nyontek pas zaman kuliahnya, dia dapat kerja duluan. Saya kok gak dapat ya Tuhan. Jangan samakan, aduh ini paling bahaya. Compare others tuh udah paling bahaya sih. Makanya banyak orang kenapa ambil times untuk break dari sosmed. Karena sosmed seringkali membuat kita compare ourselves with others. Saya sempat melakukan break sosmed karena saya merasa juga, aduh kok jadi toxic juga ya gitu ya untuk menyamakan hidup dengan orang lain. Tapi ya saya percaya itu yang membuat kita kadang down. Tapi sekali lagi teman-teman jangan samakan karena setiap orang punya timeline masing-masing. Dan sekali lagi choices and path, mana yang kamu mau pilih. Dan saya mau bilang sama teman-teman semua bahwa surga lokal ada di hidupmu ketika engkau berkata pada Tuhan, hidupku milikmu, arahkan sesuai kehendakmu, not my will, but your will, heaven on earth be done. Saya percaya doa tuh bukan sekedar kata-kata teman-teman. Saya banyak hal yang itu dimulai dari kata-kata doa dan itu terjadi. So ya be careful dengan apa yang kamu minta. Dan saya percaya ketika kita ngomong, Tuhan tolong jadikan hidupku terus, walaupun aku tahu aku tidak layak berdosa, tapi aku mencoba hidup benar Tuhan. Tolong arahkan pada jalan yang tepat. Dan dalam setiap keputusanku, tolong Tuhan, aku mau ikut serta dalam rencanamu dalam setiap keputusanku. Saya percaya teman-teman sekali lagi, Holy Spirit akan bantu kamu. Holy Spirit akan tuntun kamu pada yang benar. Nah, jangan jadikan sebagai pressure teman-teman. Karena sekali lagi keselamatan tuh atau surga lokal, peace on earth adalah pemberian Tuhan. Karena kamu tahu bahwa untuk masuk ke jalan yang sempit, kita gak pernah tahu itu sesempit apa. Mungkin satu sempitnya sempit jalan sejari mungkin. So ya how it's supposed to be gue bisa lewat sana. Tapi karena Tuhan yang memberikan kamu keselamatan itu grace, is a present for you. Pada akhirnya kalau keadaan gak sesuai harapan, keep going untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Ini penting. Kalau kamu udah salah, selesaikan. Bukan salah, merengek, dan meninggalkan Tuhan. Karena ya itu konsekuensi yang udah kamu tanggung. But setelah kamu belajar dan kamu udah selesaikan apa yang kamu mulai itu, belajar dari situ. Karena saya percaya hidup adalah tentang trial and error. Betul? Dan ketika kamu merasakan salah dan jatuh, kamu akan jadi lebih ngerti dan paham bahwa Tuhan tolong banget bantu aku. Tolong banget. Setelah kita salah dan kita merasa jatuh, saya percaya kita jadi bisa untuk lebih menghargai Tuhan. Kita lebih banyak punya hati sama Tuhan untuk bertanya, Tuhan apa kehendakmu buat hidupku. So kadang manusia tuh harus dihukumnya kayak gitu teman-teman.
Dan bukan bermaksud kayak menakut-nakuti teman-teman, tapi that's life. Roda kehidupan tuh ada di atas, ada di bawah. Jadi jangan takut bahwa ini terjadi karena aku berdosa kok. Ya semua orang juga berdosa. Tapi kalau apa yang terjadi buat hidupmu, kamu lihat itu sebagai proses menuju peace on earth, keep going. Intinya adalah ketika kamu melakukan apapun itu, choices atau juga path arah hidupmu, ketika ada damai di situ, keep going. Apakah selalu benar? Kadang firasat kita bisa salah kan. Tapi ya gak apa-apa. Itu kan hidup ya, itu proses. Teman-teman masih muda. Coba apa yang teman-teman coba selama itu positif dan benar dan ada peace di situ. Lakuin. Ada teman-teman yang berbisnis, ada teman-teman yang melakukan sesuatu. Keep going. Gak ada salah dengan itu. Karena ya kamu masih muda, kamu masih bisa explore banyak hal. Tapi make sure ada peace di setiap apapun yang kamu ambil. Nah terakhir dari saya, bahwa surga itu home. Tapi home-nya itu is not a place. It's in you. Kadang suka ada perkataan kayak gini. Anak Tuhan tuh kemana-mana jadi terang dan garam dunia. Bahwa surga lokal tuh hadir di mana kamu berada dan saya percaya ini bukan tentang, karena banyak orang yang bilang gitu, terang dan garam, berarti surga lokal adalah ketika saya datang ke suatu tempat, semua orang jadi percaya Tuhan. Semua orang jadi damai, gak ada konflik di sana. Puji Tuhan kalau terjadi. Saya ikut senang dengan itu. Tapi realisasi adalah seringkali saya cuma bisa bilang sama teman ini sebuah statement yang penting. Gak semua orang cocok sama kita. Gak semua orang perlu kita senangkan. Gak semua orang perlu untuk diselamatkan di saat itu juga. Seringkali itu takes time, takes process. Sekali lagi setiap orang beda-beda. People are unique. So jangan jadikan itu pressure. Aduh aku gak bisa selamatin dia kok. Ya udah gitu, maksudnya kamu udah lakukan apa yang kamu lakukan and that's good. Jangan jadi minder dan jangan jadi pressure. Dan saya percaya sebelum itu terjadi, apa yang harus kamu lakukan adalah make sure you find peace in everything you do. Choices you made, biar lebih bahasa Inggris. And path to follow. Dan saya percaya ketika setiap hal yang kamu lakukan, kamu ada peace di sana. Buat teman-teman yang lagi cari kerja, buat teman-teman yang mau masuk kampus mana, make sure bukan tentang kok nanti di sana aku bisa memuridkan, aku bisa jadi berkat di sana. Ya puji Tuhan. Tapi make sure ini tentang dirimu dan Tuhan. Ini pikirkan tentang dirimu. Ini nggak egois, tapi kamu jadi tahu ketika kamu beres dengan dirimu, kamu akan bisa jadi berdampak buat orang lain. So make sure kamu beres dengan dirimu. Dan ya, temukan damaimu. Susah kok, tanya Tuhan. 24 jam standby buat kamu. Kemana kamu harus melangkah, apa yang harus kamu lakukan, tanya Tuhan. Berdoa. Jawabannya seperti apa, time will tell. Dan intinya adalah buat choices yang menurut kamu yang terbaik dan ikuti follow, sama dong. Follow the path, ikuti arah petunjuk jalannya. Pada akhirnya Roh Kudus yang pimpin dan saya berdoa kiranya Tuhan yang sertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami syukur berterima kasih buat firman hari ini. Mengingatkan kami untuk kami tahu surga lokal bicara tentang kondisi kami hari ini. Sekarang Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah dimanapun kami berada kami bisa merasakan damai-Mu. Mungkin even di tengah keadaan yang chaos, di tengah keadaan yang menyulitkan. Tapi kami bisa terus dapatkan damai kami di dalam Engkau. Bawa kami Tuhan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Mungkin seringkali kami salah, seringkali kami juga punya ego kami, dan seringkali juga kami di luar jalur-Mu Tuhan. Tapi kami berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, bahwa mereka kembali pulang dalam hadirat-Mu, bahwa mereka kembali pulang ketika mereka jauh, bahwa mereka mendekat ketika mereka jauh, ketika mereka sudah pergi terlalu jauh, bahwa mereka pulang dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam jalur yang telah Engkau tetapkan. Dan biarlah ajar mereka untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat untuk hidup mereka, dan juga untuk setiap pilihan-pilihan jalur-jalur kehidupan yang mereka pilih. Dan biarlah mereka terus juga melihat Engkau dan bertanya pada Sang Pencipta, Sang Pembuat jalan, yang gak ada yang mustahil buat Engkau. Biarlah mereka bertanya buat sama Engkau dan bisa melihat jalan-jalan-Mu di hidup mereka Bapa. Berdoa sekali lagi, ini bukan hal yang mudah, ini struggle Tuhan, tapi biarlah ini juga membuat kami Tuhan punya relationship yang dekat dengan Engkau dan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Materaikan firman-Mu, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau yang akan sampaikan buat setiap hati yang mendengarkan, yang boleh jadi berkat, jadi kekuatan yang baru untuk menghadapi hari ke depan yang
Hamba-Mu gak tahu akan terjadi seperti apa dan mungkin hamba mengerti juga Tuhan bahwa gak akan mudah. Tapi yang Tuhan yang kuatkan dan Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Bapak buat hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday.